Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online Pargemit Shalom Kupang bersama Kalinda dan Kaweli. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita yang luar biasa. Nah adik-adik, walaupun baru-baru ini kita menghadapi badai yang luar biasa, kakak harap adik-adik semua tidak merasa berkecil hati dan kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, kakak jemput adik-adik semua bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai, dilanjutkan dengan lagu Taat. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Tuhan berkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik semua, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita semua sama-sama mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
Ya adik-adik, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Sari. Om adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, silakan lipat tangan, tutup mata, karena kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup hari ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami, biarlah kami dapat membaca, mendengar, merenungkan, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, silahkan ambil Alkitab adik-adik dan buka di kitab Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Di bawah judul, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita kan? Kalau sudah siap, silakan duduk yang manis, tidak boleh mengganggu teman di samping kiri dan kanan ya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema yaitu Tuhan Yesus yang taat. Adik-adik sudah baca firman Tuhan tadi kan? Nah, dalam firman Tuhan tersebut yaitu di Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11 itu diceritakan bahwa ada seorang bapak bernama Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini berada di dalam penjara. Adik, dalam penjara, Bapak Paulus menulis dan mengirimkan surat kepada orang-orang di Filipi. Filipi adalah kota yang terdiri dari jemaat yang orang-orang Kristen bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi yang telah jadi Kristen dan takut akan Tuhan. Awalnya hubungan antara Bapak Paulus dan jemaat-jemaat di Filipi ini terjalin baik. Namun ada beberapa kelompok yang menentang ajaran dari Bapak Paulus, tentunya ajaran tentang kebenaran Yesus Kristus. Ketika orang-orang Filipi mendapat surat, itu adik-adik bisa lihat di Filipi 2 ayat 5-9. Isi surat tersebut adalah Bapak Paulus menginginkan orang-orang di Filipi harus taat seperti Tuhan Yesus. Jadi Bapak Paulus itu mau supaya orang-orang di Filipi itu menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan hidup mereka. Adik-adik tahu tidak, Tuhan Yesus itu sangat taat kepada Bapaknya. Taat dengan mendengar dan melakukan semua perintah Bapa. Sampai apa adik-adik? Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan kakak dan dosa semua orang. Dan akhirnya apa adik-adik? Mahkota kemuliaan diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah adik-adik mau seperti Tuhan Yesus yang taat? Kalau adik-adik mau seperti itu, kira-kira adik-adik tahu tidak apa itu taat? Taat adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan dengan tidak marah-marah dan tidak pilih-pilih. Artinya,
apapun yang diperintahkan tentunya hal yang baik ya adik-adik, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab sampai tuntas atau sampai selesai. Kira-kira contoh taat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu ada yang tahu tidak? Nah, sini Kakak Sari mau kasih tahu ya. Contoh taat kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Baik itu harus rajin sekolah minggu, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Misalnya adik-adik, kita baru saja melewati sebuah bencana yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu badai Seroja. Ketika adik-adik mengalami badai tersebut, pasti adik-adik sangat takut kan? Bukan saja adik-adik, tapi pasti orang tua juga takut. Tapi pada saat ketakutan itu terjadi, apa yang adik-adik lakukan bersama orang tua? Pastinya berdoa kan? Nah, ketika adik-adik taat, berdoa bersama orang tua, bersama papa, mama, dan semua keluarga, disitulah Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Dan pastinya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Walaupun terjadi banyak kerusakan, terjadi banjir, terjadi tanah longsor, tapi adik-adik masih ada sampai saat ini. Itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Tuhan memelihara adik-adik, menjaga dan melindungi adik-adik sampai saat ini. Adik-adik masih menghirup udara, masih bisa bernapas, masih bisa melihat satu dengan yang lain. Itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Bagaimana dengan taat kepada orang tua? Sama adik-adik, dengan taat itu berarti melakukan dan melaksanakan setiap perintah orang tua. Ketika adik-adik diminta tolong untuk membersihkan rumah, adik-adik harus taat dan melakukannya. Ketika adik-adik disuruh untuk tidur siang misalnya, adik-adik juga harus taat dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Contoh yang berikut, taat kepada guru sekolah minggu. Misalnya, guru sekolah minggu memberikan adik-adik ayat hafalan. Berarti adik-adik harus taat dengan menghafal ayat-ayat tersebut. Kemudian adik-adik diminta untuk mengikuti sekolah minggu online tepat waktu. Misalnya, nah itu juga adik-adik harus mengikutinya tepat waktu. Kemudian ketika disuruh tidak boleh mengganggu teman di kiri dan kanan, itu juga adik-adik harus taat mendengarkannya dengan tidak boleh mengganggu teman di samping kiri dan samping kanan adik-adik. Adik-adik, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dengan belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu taat pada Bapaknya sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah kita belajar menjadi anak taat adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, Kakak Sari mengajak adik-adik semua di rumah untuk sama-sama kita berdoa, meminta tuntunan Tuhan Yesus agar kita bisa menjadi anak-anak yang taat. Sekarang, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan sehingga kami boleh selesai. Tuhan Yesus, biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat. Belajar dari teladan Yesus Kristus bagi kami yang begitu taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu, dan semua orang di sekitar kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mau belajar menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Kakak Sari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri seluruh ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Rukun Cinta.
Jangan kemana-mana dulu adik-adik. Setelah ini ada aktivitas yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas. Yang pertama, aktivitas untuk anak kelas Indria dan anak kelas kecil. Nah, aktivitas untuk anak kelas Indria, kita membuat mahkota Aku Anak Tuhan yang Taat. Nah, pertama-tama kita angkat mahkotanya, kita lipat mengikuti tanda yang sudah ada. Kita lipat mengikuti tanda yang sudah ada. Nah, setelah itu kita balik mahkotanya, kita lepaskan lem yang ada pada belakang mahkota. Kita lepaskan lemnya, kemudian kita angkat tali untuk mahkota, dan kita rekatkan tali pada mahkota di bagian belakang. Ya, setelah itu kita lipat mahkotanya, kemudian jadilah mahkota. Nah, nanti mahkota ini adik-adik bisa langsung ikatkan pada kepala adik-adik ya. Selamat mencoba adik-adik. Kemudian yang berikut, setelah kelas Indria dan kelas kecil, ada lagi nih aktivitas untuk kelas tanggung dan remaja. Baik, aktivitas untuk kelas tanggung dan remaja yaitu mencari jawaban siapa aku. Nah, adik-adik ingin tahu siapa adik-adik, siapa aku? Jawablah pertanyaan yang ada dalam lembar jawaban, lembar pertanyaan ini. Kemudian isilah jawaban pada kolom jawaban yang sudah disediakan. Seperti yang pertama, 1. Hiduplah sebagai anak-anak, ... dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14. Nah, carilah jawabannya pada firman 1 Petrus 1 ayat 14. Setelah semua sudah dijawab, isilah jawabannya pada kolom siapa aku. Nah, karena jawabannya diacak, usahakan jawaban pada kolom siapa aku ini harus disusun dengan benar ya. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.